Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, dalam Tuhan aku bersyukur. Saudaraku, setiap hari dalam hidup kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, dalam Tuhan aku bersyukur. Dengan lagu pujian, Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan ku bersyukur, dengan lagu pujian, Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur, dengan lagu pujian, Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur, dengan lagu pujian, Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Mari kita berdoa. Dalam Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas kerinduan bagi kami yang Tuhan terus anugerahkan untuk bersekutu dengan Engkau, memuji Engkau, serta merenungkan firman-Mu. Saat ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita dari Amos 5. Amos 5 ayat yang ke-6 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Amos 5 ayat yang ke-6, mari bersama-sama membaca firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sedemikian firman Tuhan, Amos 5 ayat yang ke-6, dengan topik renungan harian kita pada hari ini, carilah Tuhan, maka kamu hidup. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan umat pilihan Tuhan, umat yang percaya pada Tuhan, pada masa kitab Amos ini, sungguh-sungguh telah jauh dari Tuhan. Banyak ketidakadilan yang terjadi, penindasan yang terjadi. Keadilan adalah milik orang-orang yang punya kekayaan, sedangkan orang-orang miskin semakin tertindas. Oleh karena penderitaan yang semakin hebat yang dirasakan, bahkan orang-orang yang miskin menjadi semakin melarat
Oleh karena hutang-hutang yang mereka miliki, akhirnya diri mereka juga diperjualbelikan untuk membayar hutang-hutang mereka, sehingga mereka menjadi budak. Manusia sangat tidak dihargai lagi. Meskipun orang-orang tetap menyembah Tuhan, tetapi ketidakadilan sosial banyak sekali terjadi. Situasi keadaan yang sedemikianlah yang membuat umat Israel yang ada pada waktu itu mengalami hukuman dari Tuhan. Mereka diangkut ke Babel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tidak mengandalkan Tuhan lagi, lebih mengandalkan harta kekayaan. Ketika menyembah Tuhan hanya formalitas semata, supaya orang lihat baik, tapi ternyata banyak kebusukan yang terjadi di dalam hati, bahkan dalam kehidupan setiap hari. Munafik menyembah Tuhan, tetapi tetap berbuat kejahatan, tetap menindas orang-orang yang kesusahan. Keadaan yang sedemikianlah yang membuat Tuhan meratap atas keadaan Israel dan mengingatkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sama seperti seruan seorang orang tua yang kehilangan anaknya, ada seorang anak yang hilang. Dia menantikan untuk bisa kembali. Itu yang Tuhan nyatakan melalui Amos 5 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan dikatakan dalam Amos 5 ayat yang ke-5. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah kamu pergi ke Gilgal untuk mencari Tuhan. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Hal ini menjelaskan kepada kita, Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, Allah ada di mana-mana. Carilah Tuhan. Saudaraku, mencari Tuhan, maka kamu akan hidup. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, melalui persekutuannya dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui mendengarkan sabda Tuhan, melalui apa yang dia lakukan dalam hidup setiap hari dengan setia menyaksikan tentang Tuhan, janji Tuhan, maka engkau akan hidup, maka kamu akan hidup. Kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, mari tetap setia, tetap tekun mencari Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, tetap tekun mengandalkan Tuhan meskipun banyak tantangan hidup yang kita hadapi. Tetap setia mencari Tuhan selama kesempatan Tuhan masih berikan bagi kita menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena Tuhanlah Allah yang telah menciptakan kita dan Allah yang terus memelihara kita serta menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang mencari Dia, yang beriman kepadanya, yang mengandalkan Dia. Karena itu, pujilah Tuhan dalam hidup setiap hari. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Saudara-saudari, mari setiap hari dalam hidup kita memuji Tuhan, memuji namanya di tengah berbagai tantangan hidup yang kita hadapi. Tetaplah setia mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan hidup beroleh kemenangan. Pujilah Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuntunlah kami, ya Tuhan, tetap setia mencari Tuhan, tetap setia berdoa, bersekutu dengan Engkau, setia mendengarkan suara Tuhan yang mau menuntun kami menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami melakukan firman Tuhan. Dan ketika kami setia terus mencari Tuhan, maka kami akan hidup. Mampukan kami, ya Tuhan, kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi, yang sedang bersuka cita, ajar mereka bersyukur kepada Tuhan. Mungkin oleh karena rezeki Tuhan berikan, usia yang Tuhan tambahkan, berkat Tuhan yang melimpah, ajar semakin bersyukur kepada Tuhan. Ketika ada dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, masalah yang dihadapi, ajar terus mengandalkan Tuhan. Bagi yang sedang dalam pemulihan kesehatan, kami percaya Tuhan berikan pemulihan bagi kakak kami Nade Kembar, bagi adik kami Kori, bagi anak kami Angel, keluarga Bapak Monika, keluarga pertua Bapak Brian, Tigan Ota yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam, adik kami Revi yang sedang dalam keadaan sakit. Demikian juga Stephen Benaya dalam pemulihan kesehatan. Semua jemaat Tuhan yang ada, mungkin keluarga kami, saudara-saudara kami, atau kami sendiri, pulihkanlah dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami semua akan menjalani hidup kami hari ini. Dalam pekerjaan, studi anak-anak kami percaya Tuhan menolong kami mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan apapun pekerjaan yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan menuntun kami setia melakukannya seperti untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam setiap hari kehidupan kita dengan tekun setia mencari Tuhan, maka kita akan hidup selama kesempatan Tuhan berikan. Tetaplah setia beriman kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya, bersekutu dengan Dia, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan ketika kita memulai aktivitas kita hari ini, beraktivitas bekerja hari ini, harus keluar rumah, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.